Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI kembali menggelar Conference on Indonesian Foreign Policy atau CIFP, konferensi nasional mengenai politik luar negeri Indonesia tahun ini bertema From Non-Alignment to Creative Alignments. Konferensi nasional politik luar negeri Indonesia terbesar di dunia ini akan digelar pada esok hari, pada 2 Desember 2023. Sebanyak 9.000 peserta sudah mendaftar dalam event ini. Menurut pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, acara konferensi tahun ini memberikan ruang bersama bagi pemimpin, menteri, selebritas, hingga mahasiswa. Yang berbeda di tahun ini adalah menghadirkan para calon presiden untuk menyampaikan gagasan mereka terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Lalu bagaimana perhelatan Conference on Indonesian Policy, Foreign Policy yang akan digelar besok? Apa saja hal yang menarik selain menghadirkan para capres untuk menyampaikan gagasannya soal kebijakan luar negeri Indonesia? Kita hadirkan perbincangannya bersama pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal. Selamat pagi, Pak Dino. Selamat pagi, Radi. Apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih. Bapak juga sehat ya, Pak? Sehat, terima kasih. Baik. Tahun 2023, Pak Dino, tema yang diangkat From Non-Alignment to Creative Alignment. Penting merespon soal politik luar negeri bebas aktif. Apa yang akan dicapai dari ini, Pak? Saya kira pertama, karena kita akan mengundang capres, kita ingin agar capres itu bisa memaparkan apa yang mereka pahami mengenai dunia dan bagaimana mereka bisa memimpin Indonesia menghadapi dunia internasional yang sekarang akan semakin ruwet dan semakin berbahaya, ya. Dan kedua, kita juga akan melakukan kajian terhadap politik luar negeri Indonesia bebas aktif di bawah era Presiden Jokowi. Tapi ketiga yang juga penting bagi kita ingin mempromosikan konsep creative alignment, ya. Kalau dulu kan kita ada konsep non-blok, ya, dan Indonesia menjadi pendiri gerakan non-blok, ya. Sekarang kan dunia sudah berubah dan tidak ada lagi dua blok. Bisa lakukan dalam berbagai isu dengan negara-negara yang berbeda untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Oke, saya menarik membaca juga pernyataan dari Bapak terkait soal diundangnya para capres yang akan berkontestasi di Pilpres nanti. Nah, pemimpin yang kita cari bukan hanya nasionalis tapi internasionalis, begitu ya kira-kira, Pak? Apa makna ini, Pak, sebenarnya? Kita segala sesuatu yang kita lakukan, apakah pembangunan, demokrasi, kesejahteraan, hak asasi manusia, dan berbagai hal itu semuanya akan memerlukan kerjasama internasional, dan akan dipengaruhi oleh juga kondisi internasional. Apakah itu dari segi pasarnya, dari segi modalnya, dari segi geopolitiknya, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Jadi pemimpin kita nanti harus bisa menjadi pemimpin yang bisa connect antara kebutuhan nasional kita dengan sepak terjang internasional. Sepanjang dia tidak paham dunia, maka sepanjang itu pula kita akan kehilangan berbagai peluang untuk memberdayakan kebutuhan bangsa kita. Ya, belakangan ini pergaulan internasional gitu ya, isu-isu internasional yang mengemuka selain climate change juga ada soal konflik di Palestina, Pak. Nah, apakah ini juga akan dibahas nantinya dengan para capres, komitmen para capres terkait posisi Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina? Ya, tentu akan dibahas. Ada satu sesi khusus yang membahas mengenai diplomasi Indonesia dan resolusi konflik. Yang akan dibahas selain Palestina juga konflik di Ukraina, karena Presiden juga mencoba akan ke sana dulu ke Rusia dan Ukraina untuk membantu resolusi konflik. Laut Cina Selatan, krisis Myanmar juga, dan konflik lain di mana Indonesia mencoba untuk masuk dan berperan. Kembali ke acara besok, Pak. Saat ini sudah ada 9.000 orang sepertinya yang mendaftar gitu. Ini sudah cukup banyak sekali yang berminat untuk menghadiri konferensi ini. Apa saja rangkaian acaranya dan yang paling diminati dalam setiap sesi setiap tahunnya, Pak, kira-kira kalau kita berkaca pada penyelenggaraan sebelumnya?
Ini adalah konferensi politik luar negeri terbesar di dunia. Yes. Jadi kita juga cukup bangga nih karena pemuda Indonesia itu menjadi sukarelawan 25.000 jam kerja yang mereka sumbangkan untuk ini ya. Dan mahasiswa dan pemuda ada yang dari luar Jawa ya, mereka terbang ke sini khusus, satu dari Jawa Timur dan berbagai pelosok di Jawa juga datang selain dari Jabodetabek. Ya. Oke. Jadi isu-isunya yang menarik tentu yang paling pasti pandangan capres. Ya. Tapi kedua juga kita ada mengenai IKN akan dibahas dari segi diplomasi. Ya. Kemudian tadi resolusi konflik, diplomasi ekonomi, mengenai ASEAN juga. Dan ada satu sesi Return of the Angels. Kalau ini sesi yang agak keren atau hip atau glamor gitu ya. Kita mengundang wanita-wanita luar biasa untuk berbicara mengenai isu-isu yang mereka perhatikan yang masyarakat. Saya lihat Tapi, saya mulai dari begitu ya, selebriti akan hadir begitu sih. Bisa mereka yang hadir semua sesi, hanya ada sesi-sesi khusus untuk misalnya sesi dan untuk publik dan mereka juga lihat ide update luar biasa.